terkait calon wakil presiden pendamping Mas Anies sudah diatur dalam piagam kerjasama 3 partai. Mas Anies diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memilih calon pendamping yang paling pas sesuai dengan 5 kriteria yang telah ditetapkan, berkontribusi secara elektoral, penguatan koalisi pada berjalannya pemerintahan ke depan, serta memiliki visi yang sama, visi perubahan dan perbaikan, serta ada misi untuk menjadi ditunggal pada pemerintahan ke depan. Ini yang menjadi koridor dan menjadi acuan dalam menentukan cawapresnya. Terkait nama-nama, saya kira Pak Sudirman Said sebelumnya sudah menyampaikan bahwa sudah mengerucut pada satu nama. Kita hormati itu, kita tunggu waktu yang tepat untuk dideklarasikan. Jadi jangan sampai ada yang terus menjadikan ini sebagai Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Ini adalah satu-satunya nama yang sekarang sudah diusulkan oleh tim 8 dan sudah dikantongi oleh Anies Baswedan, dibawa ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kita nggak tahu apakah ke Madinah atau tidak Anies Baswedan, tapi masa tidak ke Madinah, karena Madinah ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin setelah prosesi ibadah haji selesai ke Madinah dan kemudian kembali, karena pakai Saudi Airlines ya. Saudi Airlines itu ciri-cirinya ya, kalau diundang dari dari kerajaan Arab Saudi menggunakan Saudi Airlines pastinya. Ya, sahabat era sekalian, tentu orang bertanya-tanya dari mana Yeni Wahid ini. Nah, ini ada versi Gus Coy dan versi Demokrat. Menurut Gus Coy, nama ini adalah nama yang disebutkan sendiri oleh Demokrat, oleh Andi Arief sebagai Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Selain mengusulkan AHY, mengusulkan juga nama Yeni Wahid. Tapi kata Demokrat, kata Lakumani, Kamhar Lakumani, itu sih omongan dari Gus Coy sendiri soal Yeni Wahid. Karena Gus Coy kan berakar di NU, tentu dia punya subjektivitas untuk menaikkan NU sebagai calon wakil presiden Anies Rashid Baswedan. Oke, sobat era sekalian, politik begitulah ya. Kadang-kadang saya kalau ketemu Gus Coy saya ledek gitu. Karena garis NU kan sesungguhnya tidak ke Anies Baswedan, tapi ini NU yang pro Anies, yaitu salah satunya Gus Coy. Oke, coba kita sedikit ulik sedikit ya. Muncul nama Yeni Wahid di bursa cawapres Anies Baswedan. Kalau bisa Mas Anies ngajak wakil presidennya itu dari kader NU. Nah, di situ. Karena semua kiai yang didatangi, semua pesannya, mohon Mas Anies memperoleh dukungan dari kami. Kami mohon wakil presidennya diusahakan dari kader NU. Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Nah, oleh karena itu kita lakukan komunikasi. Sebelumnya juga ada yang komunikasi dengan Pak Mahfud MD, dengan Khofifah, dengan Caimin, ya, dengan Kiai Said Agil, ya. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Coy mengatakan belakangan nama Yeni Wahid, putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, muncul di bursa calon wakil presiden Anies Baswedan. Gus Coy menyebut nama Yeni Wahid diusulkan Partai Demokrat. Ya, dalam usulan Demokrat selain Mas AHY juga ada Mbak Yeni, kata Gus Coy. Gus Coy mengatakan usulan nama Yeni Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Dia juga melihat tidak ada yang salah dengan usulan tersebut. Justru Andi Arief yang merilis ada nama Mbak Yeni dalam usulan PD. Kalau Anies memilih salah satu dari usulan itu, apa salah, ucapnya. Gus Coy juga menyebut tidak ada yang salah jika Anies Baswedan akhirnya tidak memilih satupun usulan Nasdem, Demokrat dan PKS. Dia menyebut kewenangan sepenuhnya berada di tangan Anies Baswedan.
toko kelontong dijajakan ke tiap orang yang diketemukan atau ditemui, selalu diberikan penawaran sebagai cawapres. Saya kira tentang cawapres ini sudah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk dideklarasikan. Bahkan umpama Anies ngambil dari luar yang tidak masuk dalam usulan itu juga boleh, karena kewenangan untuk menentukan cawapres sudah diserahkan capres, ujar dia. Sementara Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menjawab, Gus Coy. Dia menyebut selama ini yang mengusulkan nama Yeni justru Gus Coy. Saya malah baru dengar, setahu saya selama ini di berbagai kesempatan Gus Coy yang getol menyebut nama itu, ucapnya. Gus Coy sih dukung NU sebenarnya. Siapa aja ya, termasuk Hovifah Indar Parawansa. Berikut keuntungan Anies Baswedan jika jadikan Yeni Wahid sebagai cawapres. Dikutip dari tribunmanado.co.id, banyak yang penasaran dengan siapa calon wakil presiden cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Namun, ibadah haji membuat Anies Baswedan punya alasan untuk belum mengumumkan siapa cawapresnya. Banyak orang yang berspekulasi dengan memunculkan beberapa nama. Namun, belakangan yang santer terdengar adalah nama Yeni Wahid. Pengaruh putri kedua Presiden Gus Dur tersebut sangat kuat, khususnya di NU. Diyakini jika mereka berdua berpasangan bisa saja meraih kemenangan di Pilpres 2024. Namun, apapun itu, Anies Baswedan mengaku akan memberikan kejutan nantinya saat mengumumkan cawapres. Nama politikus Zanuba Arifah Hafsah atau Yeni Wahid disebut masuk bursa calon wakil presiden Capres pendamping Anies Baswedan di 2024 mendatang. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai sangat rasional jika Partai Nasdem memilih Yeni Wahid sebagai pendamping calon presiden Capres mereka kelak. Menurut Adi, pemilihan sosok Yeni Wahid dimaksudkan untuk menambal kelemahan Anies Baswedan untuk menarik suara dari kalangan Nahdlatul Ulama. Sangat rasional Yeni masuk radar cawapres Anies. Ini sepertinya dimaksudkan untuk menambal salah satu kelemahan Anies di kalangan NU. Yeni ditengarai bisa mengonsolidasi basis-basis Nahdliyin yang selama ini berjarak dengan Anies, kata pengamat politik Adi Prayitno saat dihubungi Selasa 27 Juni 2023. Kemudian Adi mengatakan sosok Yeni memiliki kemampuan untuk bisa menarik suara pemilih perempuan dan kalangan aktivis sosial. Hal tersebut tak lepas dari Yeni yang dipandang aktif di dunia sosial. Kedua, Nasdem sepertinya melihat Yeni potensial memobilisasi pemilih perempuan dan kalangan aktivis sosial, mengingat sosok Yeni begitu aktif di dunia sosial, ucapnya. Meski demikian, menurut Adi, Yeni Wahid tampak tak tertarik untuk maju sebagai capres pendamping ex-gubernur DKI Jakarta itu di Pilpres mendatang. Selain itu, kata Adi, kemungkinan Yeni bakal menjadi capres Anies juga menjadi pertimbangan. Sebab menurutnya bukan tak mungkin Partai Demokrat akan menunjukkan siapa resisten atau penolakan. Jika yang nantinya mendampingi Anies Baswedan bukanlah Ketua Umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Problemnya Yeni tak terlihat menunjukkan gestur tertarik untuk menjadi capres Anies, termasuk soal kemungkinan kok sikap resisten dari Demokrat Anda yang jadi pendamping bukan AHY, ungkap Prayitno.